salah satu hoax yang ini perlu diluruskan ya. Hoax yang sangat-sangat apa ya, misalnya populer hoax gitu ya. Hoax yang sangat-sangat populer. Palestina nih rahasia kayak gini. Palestina adalah negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. 100% hoax gue bilang. Palestina adalah negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu 100% hoax. Nih denger ya. Kalau milenial Gen Z. Be careful what you read out there. Itu a lot of hoax out there. Itu hoax. Kenapa? Karena waktu Indonesia merdeka tahun 1945 belum ada negara Palestina, Sam. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kalian saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pada kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari seorang tokoh agama Islam tentang Israel dan Palestina. Kepada orang-orang yang masih hate terhadap Israel dan yang masih pro terhadap Palestina. Silakan tonton video ini sampai selesai supaya saudara dan saya teredukasi dan tidak terkecoh apa yang terjadi di Timur Tengah sana. Inilah dia videonya yang berikut ini. Jadi waktu itu yang terjadi waktu itu adalah memang Pak Karno waktu itu untuk merdeka itu agar diakui PBB, Pak Karno perlu pengakuan dari negara lain. Jadi waktu itu Pak Karno ngirim delegasi Kiai Haji Agus Salim untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara Arab yang waktu itu akhirnya Mesir setuju. Oke, lo datang sini. Pergilah delegasi Kiai Haji Agus Salim ke Mesir untuk minta tanda tangan pengakuan kemerdekaan karena itu perlu untuk pengakuan PBB. That is what happened. Jadi Mesir adalah negara pertama Arab yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika Kiai Haji Agus Salim lagi di Mesir, ketemulah sama Mufti Palestina. Mufti Palestina tuh kayak ya pemuka agama dari Palestina lah. Oh, Palestina udah berdiri nih akhirnya? Belum, dia lagi ngumpet. Mufti Palestina itu lagi ngumpet di Mesir karena dia di buronan dikejar-kejar sama Inggris karena dia tuh anteknya Hitler Nazi. Itulah foto, itulah yang dipelintir kemana-mana seolah-olah, wah ini ada Mufti Palestina ketemu Agus Salim, berarti ini negara Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia. No. Padahal bahkan negaranya belum ada. Nggak ada. Ini contoh lagi kedua nih yang menurut saya ini perlu diluruskan. Ini very important ya. Ini banyak sekali beredar narasi terutama sejak penolakan timnas Israel dan gagalnya Pildun kemarin. Katanya jadi opini yang beredar itu adalah bahwa segala sesuatu yang berbau Israel itu melanggar konstitusi. Oke. Nah, konstitusi kita UUD 45 kita itu never mention anything about Israel. Nggak ada. Jadi UUD 45 kita cuma beruji gini, Sam. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. That's it. Nggak nyebut-nyebut Israel. Ini dicocok logi dengan konflik Israel-Palestina. Dicocok logi. Karena bagi mereka dipaksakan narasinya ke situ karena ya mungkin ada kebencian sama Israel. Bahkan sampai dibawa-bawa ke olahraga segala. Menolak timnas Israel. Sorry to say nih Sam. Gue bilang nih sekarang. Nolak timnas Israel tuh menurut gue udah murni rasisme. Anti Yahudi. Gak ada kaitannya sama konstitusi itu. Mungkin ini ya. Kan bagi mereka penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Dia merasa bahwa Israel sedang menjajah ya nih. Karena, nah itu dia makanya gue bilang itu cocok logi. Kenapa? Karena gue harus explain nih. Ini penting sekali untuk di-explain ke generasi muda sekarang bahwa kalian itu memang harus harus literasi sejarah ditingkatin lah. Tahu sejarahnya dulu lah ya. Harus tingkatin literasi sejarah. Jadi kenapa gue bilang itu cocok logi. Kalau lo menggunakan narasi di UUD 45 ke konflik Israel Palestina itu cocok logi. Karena kenapa? Karena narasi Israel jajah Palestina. Itu opini Sam, bukan fakta Sam. Itu opini, bukan fakta. Gimana faktanya, gue jelasin sekarang nih ya. Ini penting sekali. Faktanya, negara Israel itu didirikan bukan di atas tanah Palestina. Negara Israel itu didirikan. Jadi kan salah narasinya yang beredar. Kenapa Israel jajah Palestina? Karena Israel itu didirikan di atas di atas tanah Palestina. That is wrong. Wrong. Israel itu didirikan di atas tanah Ottoman Turki. Ya. Jadi dulu itu tidak ada this is fact ya, denger ya, ini fakta. Dulu itu tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina. Yang ada waktu itu di sana adalah negara Ottoman Turki. Ottoman Turki, gue ulang nih, ini fakta. Ya. Jadi yang dipakai tanah yang dipakai untuk mendirikan negara Israel itu negara milik Ottoman Turki, bukan milik Palestina. Ini fakta ya. Jadi ceritanya gini Sam, dulu waktu itu Perang Dunia ke-1 pernah dengar? Ya.
Itu sebelum yang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Ke-1 itu perang salah satunya adalah Ottoman Turki yang terlibat waktu itu. Yang sekarang jadi Turki ini. Siapa? Erdogan gitu. Itu kan dulu masih kekhalifahan. Masih bentuknya masih kayak dinasti Islam lah gitu ya. Kekhalifahan Islam gitu. Nah, itu Ottoman Turki kalah perang sama Inggris di Perang Dunia Ke-1. Lalu sebagian besar wilayahnya, sebagian wilayahnya itu diserahkan sama Inggris sebagai pampasan perang. Jadi yang kalah nyerahin ke yang menang gitu kan. Inggris ambil lah tuh wilayah jadi punya Inggris. Nah, Inggris nih wilayah yang diambil dari Ottoman Turki jadi milik Inggris ini, disitulah Inggris mendirikan Israel yang bertahan sampai sekarang. Oh, Inggris itu yang menjajah Israel awalnya? No. Israel belum ada waktu itu. Oh, Israel belum ada. Lo harus paham ya. Dulu negara-negara yang Arab yang ada sekarang, Qatar, UAE, Saudi, apalagi Yordania, Iran, Irak, itu gak ada dulu Sam. Dulu gak ada. Dulu yang ada cuma satu, Ottoman Turki. Semua dari mulai Yaman sampai padang pasir Saudi, sampai yang sekarang jadi Saudi, sampai UAE, sampai Qatar, sampai Yerusalem termasuk Israel Palestina sekarang, itu semua satu negara. Paham. Namanya Ottoman Turki. Ya, biar jelas ya. Nah, jadi di tanah bekas Ottoman Turki ini didirikanlah negara Israel. Didirikanlah negara Israel di atas tanah Ottoman Turki ini. Lalu itu disahkan oleh PBB. Pertanyaan gue, menjajah Palestinanya di mana? Nah, terus Palestina muncul dari mana? Nah, itu nih. Nah, ini jadi ini gue harus lurusin dulu. Ini gue akan ulas sedetail-detailnya ini sejarah nih. Jadi gini, narasi Israel dalam kutip ya. Narasi Israel yang lu sering dengar sekarang itu didirikan di tanah Palestina itu baru ada tahun 80-an. Itu diciptakan oleh orang namanya Yasser Arafat. Dia itu pemimpin PLO, organisasi pembebasan Palestina. Jadi dulu sekali lagi faktanya dulu itu tidak ada negara Palestina, tidak ada bangsa Palestina, yang ada negara Ottoman Turki. Dan Israel didirikan dari tanah milik Ottoman Turki. Bukan, nanti akan gue jelasin lagi lebih detail lagi. Yang penting gue pesan buat kalian pendengar podcast Sam ini yang Gen Z dan milenial, please riset sejarah. Jangan percaya apa aja seperti yang kalian baca selama ini. Ya berarti penting banget untuk mereka tahu sejarah dulu lah ya. Kalau pengen punya interest sama konflik Israel Palestina, penting sekali kita harus tahu sejarahnya dulu. Nih ya, pertanyaan lo yang tadi itu bagus, Tem. Jadi sejak kapan sih sebenarnya ini diopinikan Palestina ini? Israel ini menjajah Palestina ya? Ya, ini listen to me. I'm going to give you a historical fact. Ini sejarah ya. Fakta sejarah yang akan blow your mind gitu. Lo tau gak? Yang menggagalkan Palestina merdeka itu, yang selama ini diopinikan itu Israel, itu faktanya bukan. Yang menggagalkan kemerdekaan Palestina, berdirinya negara Palestina, itu adalah negara-negara Arab, Sam. Yes. Jadi gini ceritanya. Tahun 1947, ya setelah yang tadi itu, setelah Inggris menerima tanah yang diserahkan Ottoman Turki dan mendirikan negara Israel, of course, Inggris menyerahkan kepada PBB untuk disahkan kan, right? Jadi PBB tahun 1947 itu menerbitkan yang namanya resolusi partisi untuk membagi tanah Ottoman Turki menjadi dua, negara Israel Yahudi dan negara Arab Palestina. Jadi di atas tanah milik Ottoman Turki, sekali lagi ya, jelas ya, tanah milik Ottoman Turki didirikanlah oleh PBB dibagi dua menjadi negara Israel Yahudi dan negara Arab Palestina. Jadi apa yang terjadi? Waktu itu negara-negara Arab, semua negara Arab yang ada di situ, Yordania, Mesir, Syria, itu menolak resolusi dari PBB itu. Terus apa yang terjadi? Mereka menyerang waktu itu. Setelah mereka menolak resolusi dari PBB itu, mereka menyerang dan menduduki tanah yang sekarang disebut Palestina itu. Jadi lu asal tahu, yang namanya Gaza itu dulu dikuasai sama Mesir. Jadi ketika itu tanah Ottoman itu mau dibagi dua sama PBB, satu dikasih Israel, satu dikasih Yahudi, satu dikasih Arab, yang namanya satu Israel, satu Palestina, ditolak sama negara-negara tetangga semua. Nah, ditolak itu supaya apa? Karena mereka tidak mau ada tambahan negara baru. Intinya gini, mereka tidak mau menerima rencana yang dicanangkan sama PBB. No, mereka mungkin punya rencana sendiri, gue nggak tahu apa. Ya, pokoknya gue nolak. Akhirnya apa? Akhirnya Israel berdiri. Waktu itu kan Israel langsung terima. PBB siap, thank you banget. Gue terima ya tawarannya ya. Langsung mereka mendeklarasikan negara Israel Raya berdiri sampai sekarang. Tapi Palestina ketika mereka mau mendirikan negara itu, Palestina mau accept dia PBB punya resolusi, negara-negara Arab bilang no, I will not let you. Gue gak akan kasih. Dan diserbu sama Arab. Gaza yang sekarang itu diributin itu,
katanya dijajah sama Israel itu dikuasai sama Mesir, terus tepi barat yang sekarang jadi ibu kota Palestina itu dikuasai sama Yordania. Dan bertahun-tahun Sam, Mesir dan Yordania itu menolak mengakui kedaulatan negara Palestina. Jadi intinya mereka nggak mau ada Palestina berdiri di situ. Ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Ya jadi sampai akhirnya setelah bertahun-tahun peranglah dengan Israel, kalahlah si Mesir dan Yordania ini. Oh jadi sebenarnya yang perang itu bukan Palestina ya, tapi Palestina tidak pernah berdiri Sam karena digagalkan sama negara-negara Arab ini. Tapi sekarang udah berdiri kan? Nanti dulu belum selesai. Let me continue. Jadi sampai akhirnya peranglah si Mesir sama Yordania ini sama Israel. Kalah. Karena kalah perang mereka harus serahkanlah nih Gaza. Betul. Yang tadinya punya mereka. Ngerti sekarang. Mesir serahin Gaza ke Israel dan Yordania serahin tepi barat ke Israel. Lo tau gak apa yang dilakukan Israel setelah Israel mendapat Gaza dan tepi barat dari Mesir dan Yordania? Gimana tuh? Yang dilakukan sama Israel langsung menawarkan kepada bangsa Palestina. Mau gak bikin negara? Tahun 1993, catat ya tahunnya ya. Ini fakta sejarah. Tahun 1993 Israel bersama Amerika, waktu itu Presiden Bill Clinton kalau gak salah, itu menawarkan perjanjian Oslo untuk mendirikan negara Palestina di Gaza dan tepi barat Sam. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak Sam. Sama orang Palestina. Ditolak. Malah waktu itu specifically Hamas. Ya. Jadi yang nolak tuh Hamas. Jadi udah tawaran niat baik dari Israel dan Amerika ini ditolak, malah dibalas oleh serangkaian teror bom yang namanya Intifada. Gue punya datanya. Juni 2001. Jadi ini pasca dari tawaran pendirikan negara Palestina di perjanjian Oslo di Amerika itu terjadi serangkaian teror bom yang namanya Intifada. Juni 2001 serangan bom di kafe Tel Aviv tewaskan 21 anak remaja. Agustus 2001 serangan bom di restoran Yerusalem tewaskan 15 warga. Desember 2001 serangan bom lagi 13 tewas dan Maret 2002 serangan bom lagi 30 tewas. Beruntun Sam. Karena serangan beruntun inilah. Nah ini harus paham ya. Karena serangan bom beruntun inilah makanya Israel terpaksa membangun pagar tinggi yang membatasi orang keluar masuk Gaza. Kalau lo pengen tahu sejarahnya nih. Oh jadi orang sekarang nih Sam, let me finish. Orang sekarang ribut Gaza open air prison. Gaza itu penjara terbuka. Mereka apa pernah membahas bahwa Israel itu terpaksa bangun dinding itu karena untuk mencegah serangkaian teror bom itu? Pernah nggak dibahas di sini? Nggak pernah. Ini aku mempertanyakan lagi. Berarti sebenarnya ini dulu perang itu bahkan tidak ada, tapi gara-gara setelah yang perjanjian Oslo itu malah dibom sama si Palestina. Let me finish, biar gue selesaiin dulu. Jadi ini biar jelas clear. Jadi faktanya dulu Gaza itu nggak dipagar seperti sekarang sama dinding tinggi itu nggak ada. Dulu tuh warga Gaza Sam. Jadi yang namanya ekonomi itu kan yang prosper itu waktu itu emang dari dulu sampai sekarang itu Israel. Israel emang prosper lah karena Israel itu sekutunya Inggris dan Amerika. Of course mereka akan membantu ekonomi Israel untuk prosper. Jadi yang namanya job opportunity, lapangan kerja itu adanya di Israel. Orang Gaza dulu itu bebas pergi ke Israel untuk bekerja. Tapi gara-gara ada serangan bom beruntun yang namanya Intifada itu Sam, akhirnya Israel terpaksa bangun dinding mengelilingi Gaza dan membatasi geraknya mobilitas warga Gaza. Apa yang terjadi? Siapa yang paling menderita? Gue pengen tanya. Yang paling menderita ya warga Gaza. Siapa yang biang kerok yang paling membuat warga Gaza menderita? Akhirnya nggak bisa nyari duit, nggak bisa nyari nafkah, nggak bisa. Itulah serangan teror bom yang dilakukan Hamas itu. Itu realitas. Nah ini fakta. Ini biar gue nggak ngalor ngidul, gue pakai data ya. Fakta penting lagi, setelah Amerika dan Israel menawarkan penjadian Oslo untuk mendirikan negara Palestina yang ditolak tahun 1993, tahun 2007 Sam, ya waktu itu Presiden Amerikanya George Bush. Amerika dan Israel kembali menawarkan kedua kalinya nih yang namanya two state solution. Lo pernah dengar? Ini sangat-sangat terkenal nih. Kalau lo gue bukan pencinta sejarah, jadi gue baru tahu. Jadi kalau lo familiar sama konflik Israel Palestina itu terkenal sama yang istilahnya two state solution atau solusi dua negara. Two state solution. Jadi supaya damai nih orang-orang nih. Aduh lo nih ribut mulu gitu kan, lo bunuh-bunuhan mulu. Udah damailah. Lu bikin negara, urus negara lo masing-masing kan gitu. Nah itu Amerika yang rajin nawarin itu. Amerika tahun 2007, Presiden Amerika George Bush menawarkan two state solution, solusi dua negara. Oke, Palestina udah ya, jangan ribut. Lo dirikan negara Palestina berdampingan dengan Israel ya, udah ya. Urus negara lo masing-masing. Tahu apa yang terjadi? Sorry. Waktu itu tawaran dari Amerika itu disetujui. Jadi disetujui sama? Oke, let me explain. Kalau lo nggak familiar, ini buat Gen Z sama milenial, kalau nggak familiar. Palestina ini punya pemerintah kayak Indonesia.
Palestina punya pemerintah di Indonesia. Punya presiden. Ya, punya ibu kota negara gitu. Presiden Palestina itu namanya Mahmud Abbas. Itulah presiden resmi Palestina kayak sekarang Pak Jokowi lah di kita. Ada, itu gak dianggap dong sama Hamas. Jadi waktu itu presiden Palestina itu sudah menyetujui, oke, terima kasih Amerika, gue terima nih, gue accept ya solusi dua negaranya ya. Oke, kita ini ya, kita move on ya. Damai. Lo tau apa yang terjadi? Ditolak sama Hamas. Hamas ini kenapa power sepowerful itu sih? Karena dia itu kayak apa ya? Kayak partai oposisi lah kalau di sini. Gitu. Jadi pemerintah, balik lagi, pemerintah sahnya, pemerintah sah Palestina itu namanya rezimnya rezim Fatah. Nah ini Gaza, apa namanya itu? Hamas itu kayak partai oposisinya. Jadi ada dua partai besar, partai Fatah itu yang jadi pemerintah sekarang, rezim incumbent, ada lagi partai oposisinya namanya Hamas. Ditolak dong sama Hamas. Terus dan lo tahu nggak sejak 2007, sejak Amerika menawarkan solusi dua negara itu apa yang dilakukan Hamas? Yang dilakukan Hamas adalah setiap tahun, mungkin setahun bisa sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali, itu selalu setiap tahun menembakkan roket, ratusan roket ke Israel dalam rangka menolak solusi dua negara itu. Sampai segitunya. Pokoknya gue nggak mau damai, gue mau nyeperang. This is fact, ini fakta. Ya, ini fakta. Jadi biar tahu ya, kalau kita melihat, kalau kita melek fakta sejarah, siapa sebenarnya biang kerok yang selalu menggagalkan pendirian negara Palestina? Bukan Israel. Namanya Hamas. Ini fakta. Dan Hamas sama Palestina itu dua hal yang berbeda ya? Oh beda dong. Palestina itu nama bangsanya. Sekarang. Ya, Hamas itu cuman partai politik di sana. Ya, ini ada nggak nih fakta-fakta ini dibahas di kita? Nggak ada. Semua fakta-fakta ini ya yang mendiskreditkan mereka, ya pihak yang mereka bela itu kayak mereka tutup mata gitu. Mereka anggap itu nggak ada gitu. Itu menurut gua makanya itu menurut gua itu bukti bahwa segala sesuatu yang berbau Israel di sini tuh didasarkan dengan antisemitisme, rasisme, benci sama Yahudi. Itu menurut gua. Berarti orang yang bela Palestina sekarang itu bukan karena konflik tapi lebih ke ala memang rasis aja sama bangsa Yahudi. Itu menurut gua ya. Sorry to say. Menurut gua banyak orang yang peduli Palestina bukan karena peduli kemanusiaan tapi karena mereka antisemit, rasis, benci sama Yahudi. Kenapa? Menurut gua, pembuktiannya gampang, Sam. Gue bisa ngebuktiin di sini gampang. 30.000 sipil tewas di Gaza. Sejak 7 Oktober dibom sama Israel. Tunggu, Gaza ini punyanya Palestina dong? Gue jelasin ya. Jadi Palestina itu ada dua provinsi. Satu provinsi tepi barat, satu provinsi Gaza. Nah, si Gaza ini dikuasai sama oposisi tadi yang gue bilang partai oposisi yang namanya Hamas. Kalau pemerintah resminya, pemerintah sahnya itulah di Fatah, ada di tepi barat. Anyway, gue turut berduka cita sejak insiden penyerangan Israel oleh Hamas 7 Oktober itu. Israel gencar ngebom Gaza karena Hamas menculik, gue nggak tahu jumlahnya berapa. Pokoknya tanggal 7 Oktober itu Hamas nyerang ke Israel, 1.000 tewas kalau nggak salah, 1.000 sipil tewas. Terus dia bawa sandera ratusan. Exact numbernya gue nggak tahu berapa. Nah sejak Hamas menculik warga Israel ke Gaza itu, dibawa ke Gaza, itu Israel gencar ngebom Gaza dari tanggal 7 Oktober. Karena dia minta exchange kan. Lo mau gue stop ngebom, pulangin tuh warga gue yang lo sandera. Dan sejak itu turut berduka cita 30.000 orang sipil jadi korban. Tewas di Gaza gara-gara pemboman Israel yang lo tau yang pernah terjadi? Semua mewek di Indonesia. Semua mewek bareng-bareng menangisi 30.000 sipil yang tewas. Ya, pasang emoji semangka. Influencer ramai-ramai galang donasi. Pengajian-pengajian, sholat jamaah, bikin doa bersama. Membela Palestina, doain Palestina, kutuk Israel. Betul? Sam juga tahu lah. Ya sekarang, Sam pernah dengar yang namanya Yaman gak? Negara Yaman? Oh iya tahu. Pernah dong? Iya. Oke, negara Yaman ini salah satu negara di Arab lah. Negara Yaman ini Sam, jauh sebelum 7 Oktober. Sebelum acak-acakan di Gaza ini, mereka udah acak-acakan duluan. Asal Sam tahu, Yaman itu perang sama Arab Saudi. Arab Saudi itu melakukan carpet bombing juga seperti Israel ngebom Gaza. Kayak gitu juga, ngebom. Wah pokoknya bom indiscriminately lah. Arab Saudi. Lo tau yang tewas, warga sipil yang tewas di Yaman berapa? 400.000 Sam. 400.000 Muslim tewas dibom sama Arab Saudi. Fakta ini.
Tahun berapa nih? 4, ini still going on sampai today. Mungkin startnya mungkin udah 3 tahun 4 tahun lah. Gue gak tahu pastinya kapan startnya, tapi udah still going on till today. Sampai hari ini udah 400.000 warga sipil tewas di bom Arab Saudi. 10 kali lipat di Gaza. Sekarang ada nggak rame-rame mewek di sini, mewekin Muslim yang tewas di bom sama Arab Saudi di Yaman? Gak ada. Ada gak influencer di Indonesia ramai-ramai galang donasi untuk Muslim yang 400.000 Muslim yang tewas di Yaman? Nggak ada. Ada gak pengajian-pengajian sholat jamaah, bikin doa bersama, doain Muslim di Yaman dan kutuk Arab Saudi? Nggak ada, Sam. Lo tahu kenapa? Karena yang ngebomnya Arab. Kalau yang ngebomnya Arab, mau jutaan Muslim mati di bom Arab, gak akan ada yang peduli. Tapi satu Muslim mati di bom sama Israel, mewek, kejang-kejang kelojotan berjamaah. Ya itu bukti menurut gua. Mereka bukan peduli kemanusiaan. Mereka cuma rasis benci Yahudi aja. Kalau memang mereka peduli kemanusiaan, harusnya tidak ada double standard dong. Harusnya mereka akan peduli sama Muslim Yaman yang di bom Arab Saudi seperti mereka peduli sama. Kalau dari medianya mungkin, maksudnya siapa tahu berita yang enggak ada. Kan kita bisa lihat di media sosial dong, cukup. Dengan kehingar-bingar keriuhan di media sosial pun kita bisa cukup memantau itu. Gak ada. Tapi kok gak pernah muncul di FYP ini yang semua Yaman? Makanya lo aja gak tahu kan, gue bilang kan. Gak tahu ini fakta yang benar-benar. Exactly my point is. Itu justru menguatkan poin gue bahwa lo aja gak pernah dengar. Gue gak pernah tahu tentang Yaman. Padahal yang tewas 10 kali lipat. Kok bisa ya? Cuman masalahnya yang ngebomnya Arab. Yang ngebunuh Muslim di Yaman itu 400.000, yang 10 kali lipat di Gaza itu Arab. Coba yang ngebunuhnya Yahudi. Pasti rame. Pasti mewek. Pasti pasang semangka. Pasti influencer rame-rame galang donasi. Itu faktanya, realitanya. Menurut gue mereka sebenarnya bukan peduli kemanusiaan, mereka cuma rasis aja. Benci aja sama Yahudi, makanya kayak gitu. Nah terus akhirnya sekarang jadi boykot. Maksudnya karena mereka nggak ada. Mana ada ini yang rame-rame boykot nih? Yang lagi rame-rame boykot nih? Ada nggak boykot produk-produk Saudi ketika mereka ngebunuhin Muslim Yaman? Nggak ada. Dia boykotnya produk Israel kan, yang sekarang yang lagi viral banget. Bahkan nih Sam, sorry nih Sam ya. Mereka ini yang lagi Sam tahu nih kan, boykot McDonald, KFC segala. Gue nggak apa menyebut merek sini. Iya ya. Nggak apa-apa. Karena diduga katanya restoran-restoran, gerai-gerai restoran itu pro Israel. Iya. Itu konyol menurut gue Sam. Sorry tuh saya. Nih sorry tuh saya ya. Gue maaf nih gue ngomong nih. Gimana? Menurut gue aksi boykot itu tolol sih. Tolol itu. Kenapa gue bilang ketolol? Karena sorry ya. Orang-orang tolol yang sekarang ribut boykot itu, otak mereka tuh tidak pernah nggak pernah sanggup untuk mencerna bahwa ketika kalau resto yang diboykot itu sampai tutup gara-gara sepi, yang jadi korban itu adalah pegawai Muslim saudara kita sendiri. Gak pernah nyampe otak mereka tuh untuk mikir sampai situ. Kalau sampai resto ditutup Sam, ya itu kasirnya, waiternya, OB-nya, ya notabene Muslim semua loh. Ya kita ngomong Indonesia lah ya. Jadi kita ngomong di Indonesia nih. Indonesia, ya. Kalau sampai resto yang diboykot di Indonesia, yang kita udah tahu lah merek-mereknya itu sampai tutup gara-gara sepi lah katakanlah. Itu nanti OB-nya, waiternya, kasirnya, ya, yang notabene semua Muslim, itu yang bakal kehilangan pekerjaan Sam. Ini padahal kan, itu yang bakal nggak bisa ngasih makan anak istrinya nanti. Padahal kan kayak McD, KFC itu kan banyak banget cabangnya. Iya, nggak. Itu di Malaysia itu gue kemarin tuh baru 2 hari lalu tuh baru ada berita di Malaysia itu 10 gerai KFC itu baru tutup. Lo bayangin 10 itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 10 apa 100 gitu gue lupa. Pokoknya anyway itu lo bayangin kalau ketika gerai restoran waralaba gitu tutup, itu kan pasti banyak banget yang kena imbas kan. Selain of course pegawainya dirumahkan, yang tadinya dapat gaji dia nggak dapat gaji, terus belum lagi supplier-suppliernya, vendornya segala macam itu semua kena semua. Mereka ada nggak orang Israel dan Yahudi di situ? Gak ada. Orang Muslim semua. WNI lagi. Ya itu kan yang udah ditutup di Malaysia. Oh iya. Kalau ini seumpamanya ini terjadi di Indonesia. Iya. Ya. Sekarang gue pengen tanya, itu tukang-tukang boykot ya, yang nge-boykot resto-resto waralaba itu mikirin nggak kalau sampai misalnya ini ada waiter di PHK gara-gara restonya harus tutup, gara-gara sepi, gara-gara diboykot. Terus dia pulang, nggak bisa beliin anaknya susu, anaknya nangis minta susu, tapi dia nggak punya duit untuk beliin susu karena udah di PHK. Sekarang gue pengen tanya, itu orang-orang yang boykot bakal mikirin tuh waiter yang orang Muslim itu nggak? Bakal nggak mikirin? Kagak, gue jamin. Dan lebih konyolnya lagi, apa coba pengaruhnya boykot resto di sini ke Israel? Nol, Sam. Kagak ada pengaruh sama sekali ke Israel. Tidak mengganggu ekonomi Israel. Israel tetap ngebom Gaza. Israel tetap memerangi Gaza, memerangi Hamas. Apa pengaruhnya? Yang kena pengaruh itu cuma satu, yaitulah tuh gue bilang tadi.
karyawan muslim yang kerja di restoran waralaba itu. Jadi susah, jadi melarat, jadi sengsara, kagak bisa ngasih makan anak istri. Apa itu namanya kalau bukan tolol? Sorry to say. Mereka protes Israel ngebunuh orang Palestina, tapi sambil mereka membunuh rezeki saudara muslimnya sendiri. Itu alasannya kenapa gue bilang mereka tolol. Oke. Nah, tapi kan pemikiran ini aku nggak tahu juga pemikiran dan alasan mereka kenapa boykot ya. Tapi kan ada yang bilang kayak ya ini, kata solidaritas. Ini solidaritas dan kesadaran katanya. Iya, kan? Solidaritas ke siapa? Mereka tuh sebenarnya orang mana sih? Orang Palestina. Kenapa nggak mereka tinggal di Palestina aja udah ganti warga negara? Kalau mereka orang Indonesia, mereka harusnya memikirkan orang Indonesia dulu daripada orang Palestina, bener dong? Yang kerja di KFC, jadi waiter, jadi OB, jadi kasir. Ada gak orang Israel, orang Yahudi? Kagak ada, Sam. Orang Indonesia semua dan Muslim lagi agamanya. Terakhir yang Starbucks yang foto itu di... Ya itulah, ya itu dia termasuk kena imbas dari... Tapi kalau itu dia pejabat kalau nggak salah anggota DPRD, itu gue sih nggak terlalu mikirin lah gitu. Yang gue pikirin itu si siapa? Yang itu pegawai-pegawai dari resto waralaba ini. Lo pikir mereka orang-orang kaya? Orang-orang susah, Sam. Gaji berapa sih UMR? Cuman maksudku dia bisa bold move gitu loh, dia foto Starbucks gitu kan artinya dia kan gak ikut dalam movement boykot ini, ya kan? Sampai dia bisa foto dan upload itu kan artinya dia berani gitu. Ya memang alhamdulillahnya Muslim juga masih banyak yang waras di Indonesia ini. Jadi gak semuanya itu ikut-ikutan lah, ikut-ikutan hype ngeboykot gitu. Ya mungkin ya banyak juga Muslim yang kayak gue pikirannya waras. Wah kalau gue boykot kasihan pegawai Muslimnya nanti kan gitu. Waras namanya itu. Alhamdulillah berarti itu indikator bahwa Muslim waras masih banyak, gak semuanya tolol. Nah teman-teman, itulah dia penjelasan dari seorang tokoh agama Islam yang sangat jujur, yang sangat toleran. Bahkan ia membela hak-hak umat Kristiani ketika umat Kristiani ditolak dan dibubarkan ibadah mereka. Siapakah dia? Yaitu Pak Abu Janda ya. Nah teman-teman, Pak Abu Janda ini adalah seorang tokoh yang sangat menjadi contoh bagi umat agama Islam lainnya. Karena mengapa saudara? Karena tokoh agama Islam ini memiliki satu wawasan yang baik, yang benar. Bahkan ketika umat Kristiani dibubarkan ibadahnya, maka tokoh agama Islam ini pertama sekali mengkritisi dan juga memberikan edukasi-edukasi terkait dengan hak kebebasan beragama. Bukannya itu, Abu Janda ini juga ia memberikan edukasi terhadap umat Kristiani. Jika ada orang yang membubarkan ibadah umat Kristiani secara paksa dan mereka menolak dan lain sebagainya, Abu Janda ini menghimbau supaya orang-orang Kristen bijak dan mempertanyakan dan terlebih melaporkannya di pihak yang berwajib. Jangan hanya sampai damai di atas meterai 10.000, karena perdamaian di atas meterai 10.000 tidak menjamin bahwa penolakan ibadah dan non-Islam secara terang-terangan berakhir sampai di situ. Tidak. Itu sebabnya perdamaian di atas meterai 10.000 tidak dijadikan dasar untuk bisa damai. Tetapi yang lebih baik adalah jika ada orang-orang yang mengubarkan ibadah umat Kristiani, yang pertama ditangkap, diadili dan dipenjara. Ya, supaya menjadi pembelajaran bagi orang lain. Ketika orang lain mau mengubarkan ibadah agama Kristen atau agama apapun itu, maka mereka akan mempertimbangkan 1000 kali tindakan-tindakan mereka. Bahkan Abu Janda ini, ia sangat malu melihat saudara-saudaranya yang seakidah dengannya memperlakukan agama lain yang tidak sewajarnya. Ya, dia muak terhadap perilaku-perilaku para intoleran yang mengatasnamakan agama Islam. Dan Abu Janda ini sangat malu melihat orang-orang seperti itu. Mengapa? Karena dia tahu tidak seperti itu ajaran agamanya. Tidak seperti itu ajaran yang
dia yakini dan yang dia pahami, seperti kelakuan para intoleran tertentu yang membubarkan ibadah agama orang lain. Tidak seperti itu. Bahkan yang berkata bahwa nabinya tidak seperti para intoleran itu. Bahkan nabinya memberikan kebebasan, membiarkan agama lain beribadah dengan sendirinya tanpa ada gangguan dari nabinya, saudara. Nah, tokoh seperti ini yang dibutuhkan di bangsa ini. Ya, salah satu tokoh agama Islam yang sangat jujur ajarannya yaitu almarhum Kiai Haji Buya Syakur. Ya, ketika ia berbicara tentang imannya, ia tidak menyinggung-nyinggung iman agama orang lain. Ia membicarakan tentang imannya dan menjelaskan secara benar dan secara jujur. Lalu dari pihak atau dari yang seakidah dengannya, banyak yang hate terhadap Kiai Haji Buya Syakur karena pengajarannya yang sangat transparan itu. Ya. Jadi orang-orang seperti ini yang dibutuhkan di negara ini. Ya, orang-orang seperti inilah yang patut dijadikan pemuka agama. Karena apa? Karena tokoh agama seperti ini adalah mampu memberikan kesejukan bagi setiap umat, khususnya bagi agama Islam dan terlebih di luar agama Islam atau non-Islam. Ya, bagi saya apa yang disampaikan oleh Abu Chandra terkait dengan Palestina dan Israel sangat mencerahkan dan mengedukasi kita semua, ya. Bagi saudara-saudara yang masih membela Palestina dan anti Israel, berharap tonton video ini sampai selesai supaya saudara dan saya dicerahkan dan tidak mudah percaya berita-berita dari Timur Tengah yang kebanyakan banyak hoaxnya. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Abu Chandra saya setuju sekali. Karena kenapa? Berdasarkan pengalamannya dan dia sudah terjun di lapangan bahkan ke Israel dan Palestina, dan ia sendiri mencari tahu penyebab-penyebab apa yang terjadi di sana, dan bukannya sekedar dia mencari tahu, dia mewawancarai beberapa orang-orang terkemuka di negara itu untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tidak seperti berita yang disampaikan di tanah air Indonesia, apa yang terjadi di sana. Ya, mereka hanya tahu setengah, tetapi setengahnya tidak diberitakan, saudara. Jadi oleh sebab itu melalui video ini kiranya saudara dan saya dan saudara-saudara saya yang beragama Muslim menonton video ini supaya saudara dan saya sekali lagi dicerahkan. Oleh karenanya bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang produktif, yang bermanfaat dan mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.